Hai, Ines here. Hari ini aku memutuskan untuk buat YouTube channel. I know, kayaknya agak telat, but it's okay. Aku akan mulai. Aku juga belum tahu konten aku bakal seperti apa. Cuman hari ini aku memutuskan just do it. Aku akan buat video introduction. So here's my introduction, dan aku akan sharing-sharing ke kalian sambil makeup. Oke, ini aku habis mandi, rambut aku masih basah, dan ini bare face. Aku belum pakai apa-apa. Step pertama biasanya sebelum aku makeup tuh aku skincarean. Ini agak jadi dilema ya. Aku tahu hampir tiap hari aku tuh pakai sunscreen, cuman ada sunscreen yang ngebuat makeup tuh jadi nggak nempel gitu. Mungkin kalian ada rekomendasi sunscreen yang bagus juga dipakai untuk base makeup tuh apa? Karena pernah juga pas aku di make upin sama salah satu mua kesayangan aku, dia bilang kalau misalnya pakai sunscreen itu makeup tuh nggak nempel. Jadi biasanya kalau aku udah pakai sunscreen tuh dihapus lagi gitu sama dia. Jadi aku memutuskan untuk makeup kali ini aku nggak pakai sunscreen, tapi aku pakai moisturizer sama serum aja. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu, aku Aina Nisa. Nama asli aku panjang banget, jadi aku selalu membrandingkan diri aku dengan Aina Nisa FPS. Kalau di persyutingan tuh biasanya aku diledekin FPS 2 frame per second. Tapi memang benar adanya namanya, kalau disingkat jadi FPS, Fitria Pasha Siregar. Aku 24 tahun, ini udah kayak buat video casting ya. Umur aku 24 tahun. Tinggi, berat badan, oke, bentar aja. Tadi aku pakai primer. Aku lupa, aku biasanya pakai ini dulu. Pelembab bibir. Apa ya? Ointment. Ya itulah pokoknya. Mata jadi anduk ya. Let's go. Oke, nah biasanya kalau udah skin prep, aku itu pakai foundation tuh di akhir. Aku biasanya langsung contour, dan ternyata kemarin sempat viral muanya siapa, Kendall, Hailey Bieber, ya gitu-gitu. Mereka ngelakuin step ini juga. Mereka pakai pakai si kontur di awal. Don't worry, aku selalu nyuci ini tiap hari, dan ini adalah bekas kontur. Dan aku tuh punya beberapa beauty blender, tapi at the end of the day aku akan pakai satu beauty blender aja untuk semuanya. Tahu gak sih? Oke, itu aku pakai. Jadi sisa-sisanya ini kan ada nih. Nah, aku pakai nih ke sini-sini, ke jidat, ke yang lain-lain, ke jawline. Kok aku lupa sini jawline. Oke. Ntar aku lihat kaca juga. Tada. Oke. Sambil kita makeup, aku mau cek lagi question box di Instagram karena aku baru banget share sebenarnya questionnya. Oke. Ada yang bilang mau biodata kakak. Nama udah. Aku ulang lagi. My bad. Aku baru ngeliat question boxnya sekarang. Oke, tadi kontur, aku sambil nyeritain biodata aku. Nama aku Aina Nisa. Nama panjangnya Aina Nisa Fitria Pasha Siregar. Panggilan rumah aku tuh Ica. Jadi pas aku masuk kuliah, ada satu-satunya orang di kelas aku yang namanya Aina juga, dan dia dipanggil Aina. Jadi aku decide untuk dipanggil panggilan rumah aku di kampus Ica. Jadi mungkin kalau ada story atau apa yang manggil aku Ica, karena panggilan rumah aku Ica, dan end up teman-teman kampus aku manggil aku Ica gitu. Jadi aku bisa dipanggil Ica atau Aina, terserah. Tapi biasanya sih di luar teman kampus dan keluarga aku tuh dipanggilnya Aina. Nah, ini aku pakai korektor. Aku pakai korektor karena aku cukup bandel ya.
selama bulan puasa ini kok tidurnya itu habis sahur. Jangan ditiru ya guys, tidurnya aku habis sahur. Jadi aku harus pakai korektor, aku harus pakai biar nge-cover si dark eye, di dark under eye. Aku marah-marah mulu. Oke. Itu nama aku Aina Nisa, umur aku 24 tahun. Apalagi ya biodata aku. Aku lahir di Medan. Dan kalau kalian aku ada siregarnya, iya, papa aku Batak. Apalagi ya? Papaku sukunya Batak, mamaku itu orang Medan tapi dia India Pakistan. Hasilnya intinya aku guys, jadinya aku aja. Terus habis pakai korektor kita pakai concealer. Aku udah lulus kuliah, aku kuliah di LSPR. Aku ngambil sampai S2 di LSPR. Nah kadang tuh aku tuh suka bingung kalau misalnya ngejawab pertanyaan orang kayak lulusnya kapan, tahun kemarin ya, aku tuh jawabnya gimana ya, karena kalau dijelaskan tuh jadi panjang gitu. Jadi kalau misalnya aku ditanya jurusan apa, aku pasti bilang jurusan S1 aku Markom. Karena kalau jurusan S2 aku Digital Communication and Media Management, jadi lebih ke medianya. Terus itu tuh kayak fast track, jadi aku nambah setahun, aku dapet 2 strata gitu, jadi S2. Tapi sebenarnya dihitung-hitung tetap 2 tahun karena aku udah mulai materi S2 dari aku S1. Jadi dari semester 7 lagi puyeng-puyengnya ini ngurus paper, ngurus skripsi, itu aku udah mulai masuk materi S2. Jadi in total tetap 2 tahun. Tapi cuman extend setahun doang, aku jadi dapat 2 strata gitu. Oke, hobi kita kayak anak kecil ya kalau misalnya lagi nulis biodata gitu. Hobi aku suka anything artsy, aku suka acting, aku suka modeling, aku suka aku nggak bisa bilang aku sangat such an art person, enggak, tapi aku menikmati art so far. Crafting gitu aku juga suka. Cahaya ilahi sekali ya. Oke, habis concealer baru kita ke foundation. Aku itu anak SMK Tata Boga guys, jadi aku cukup suka masak-masak sebenarnya. Jadi dulu pas aku SMP aku tuh pengen baca di dokter. Aku sampai membayangkan nama aku tuh ujungnya ada SPOG, karena aku pengen banget jadi dokter ini ya, obgyn. Suka banget, tapi disadarkan kalau misalnya dokter itu kuliahnya akan lama banget, jadi siap menerima resikonya atau enggak, karena it's not gonna be easy gitu. Terus setelah aku pikir-pikir lagi, oke, kayaknya aku gak usah jadi dokter deh gitu. Nah aku suka masak. Nah daripada buang waktu, orang tua aku mikir daripada buang waktu di SMA terus ujung-ujungnya kuliah masak, kenapa gak SMK masak aja sekalian. Akhirnya aku masuk di SMK Tata Boga di Jakarta Timur. Aku masuk, jadi aku cukup suka masak-masak. Dan kalau dibilang bisa masak dong, keren dong. Bisa masak tuh apa ya, kayak oke, secara teknik basic memasak aku tahu. Jadi kayak so far selagi ada resep, insya Allah aku bisa bikin apapun sih. Tapi bukan yang jago banget gitu, enggak. Tapi aku pernah kerja di hotel, di kitchen, magang 6 bulan. Terus aku sempat kerja sebagai daily worker itu 7 bulan. Jadi kehidupan hospitality aku cukup punya pengalaman di situ. Begitu. Aku suka adventure. Aku suka apa ya, water sport aku suka, terus kayak trekking gitu-gitu aku suka. Tapi sebenarnya aku bukan anak yang aktif banget karena aku cukup mageran juga. Peace. Oh ya, apalagi ya di biodata tuh, aku lahir 23 Januari 99, aku Aquarius.
Gak tau deh ya ketebak Aquarius atau enggak. Cuman aku Aquarius and I'm kind of a proud Aquarian. Biasanya ini aku dapat dari salah satu mua kesayangan aku juga, tips kalau habis pakai foundation itu langsung pakai loose powder, jadi kayak ngeset gitu loh. Wait. Aku set dulu. Oke, kayaknya segitu ya biodata aku. Mungkin kalau kalian kepo lagi soal aku, kalian bisa tanya aku di komentar dan bakal jadi jawaban-jawaban aku di next video yang aku belum tahu next videonya aku ngapain. Ini tuh jadi gini, aku tuh nggak punya urutan tetap gitu loh. Biasanya aku alis dulu, terus sekarang aku alisnya terakhir. Oke, ini ada 3 pertanyaan yang rata-rata akan aku cantumin sih. Perjalanan karir, terus karir aja nah, terus your motivation to be an actress. Your motivation to be an actress. Oke. Mungkin perjalanan karir. Oke, aku akan bahas perjalanan karir. Kan tadi aku udah cerita kalau aku tuh anak SMK Tata Boga yang notabene-nya masak-masak. Terus kenapa nih bisa jadi ke acting? Jadi pada suatu ketika aja, karena aku anak tata boga dan anak masak-masak, tante aku, anti aku tuh adalah salah satu IP di PH Iklan saat itu. Terus tunggu, oke, kalau ngalis aku kayaknya butuh bantuan kaca nih, wait ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Nah, tante aku tuh IP di salah satu PH Iklan saat itu. Terus dia lagi nyari hand talent yang bisa motong cepet, yang pokoknya yang tangannya oke untuk di shoot. Dan itu adalah produk mie. Aku nggak mau nyebut brand, tapi itu adalah produk instant noodle, mie instan. Terus pas dia lagi ngejalanin project itu, dia tahu ponakannya kerja di hotel, jadi dia bilang, ya udah Cak, kamu jadi hand talent aja, mau nggak 2 hari ikut syuting sama Anti gitu. Terus aku kayak, oh ya udah boleh aja dong, cuan. Ya udah, aku terimalah tawaran dia. Nah, tiba-tiba di lokasi syuting itu ada salah satu kayak asisten, kayak freelance juga, cuman dia yang related to agency gitu deh, agency. Nah, dia minta nomor aku karena pertama nih guys, dia ngeliat tangan aku kayak, oh my god, tangannya bagus. Aku nggak ngerasa tangan aku bagus, cuman saat itu dia bilang tangan aku bagus, bisa nih jadi hand talent, bisa loh berkarir jadi hand talent. Ada hand talent yang udah 10 tahun dia mulu gitu hand talentnya, jadi kayaknya kamu bisa berkarir. Jadi yang dilihat memang tangan aku saat itu. Terus aku kayak oke, thank you, boleh banget. Dan dia minta nomor WA aku kasih dong nomor WA aku. Terus udah aku kasih, besokannya tuh pokoknya udah momen kelar syuting, dia kayaknya nyebarin nomor aku ya, pokoknya bilang ada hand talent baru, mungkin kayak gitu. Terus pokoknya besokannya WhatsApp aku itu jadi penuh broadcastan chat casting iklan gitu. Itu aku nggak tahu deh, dia mungkin mereka ada satu grup yang emang asosiasi mereka atau kayak gimana, si agensi itu saat itu. Pokoknya nomor aku tuh yang ngechatin ada kali 10-15 nomor yang nggak aku save, dan itu isinya broadcastan iklan semua. Aduh, itu isinya broadcastan iklan semua. Jadi gini, ada IG aku yang kayak, gue kepo banget nih, gimana sih syuting. Maksudnya aku tahu syuting gimana, tapi gimana sih, aku pengen ngerasain sendiri gitu loh. Dan kayaknya kalau misalnya aku nggak nyobain, aku bakal nyesel. Dan aku selalu berpikiran dari dulu, better nyobain, kalau nggak suka udah, daripada nyesel karena nggak nyobain.
akhirnya satu hari aku memutuskan untuk casting, dan aku inget banget tuh casting e-commerce yang terkenal banget. Dan yang datang, oh my god, demi Allah, yang datang itu benar-benar mau cantik yang gimana deh gitu, cantik banget. Aku kayak I'm just a potato, bener-bener siapa sih ini anak gitu. Dan itu kan aku baru lulus SMA, jadi aduh, ngalis aja belum ngerti. Biar ngerti cuman kayak bukan yang framing ya, cuman kayak oke, di sisir aja gitu ya. Maksudnya kemampuan makeup aku benar-benar below standard lah saat itu. Jadi kayak nggak tahu how to prepare myself. Cuman yang aku punya cuma niat gitu loh guys. Jadi aku datang ke tempat castingnya, terus aku memberanikan diri. Oke, ini ada satu broadcast e-commerce. Oke, aku mau coba aja. Kalau emang aku nggak suka, aku nggak akan casting lagi, kayak bye. Tapi kalau aku suka, we'll see gitu. Jadi niatnya cuman anak kecil, bocah sendirian yang punya niat mau datang, mau coba casting, that's it. Jadi aku sendiri datang ke tempat casting guys. Datang tuh aku, terus kayak aku pakai berukara. Aku datang, ya udah deh, itu nunggunya lama banget. Kayak aku datang sekitar jam berapa ya? Jam setengah tigaan deh kayaknya. Aku datang, dan itu aku baru di take jam 7. Tapi believe me, itu belum lama untuk di periklanan ya. Tapi karena itu pertama, aku cukup kayak oh my god nih, gue harus ngapain gitu. Yang datang ganteng-ganteng banget, cantik-cantik banget. Rata-rata banyak model juga yang bener-bener tinggi, Caucasian, yang bener-bener cakepnya tuh gila gitu. Aduh ya Allah, cakepnya tuh gila menurut aku. Ya udah deh, tapi aku tetap memberanikan diri buat casting. Dan tahu nggak, pas casting pertama tuh ya, aku pakai ini aku cuma pakai Sabrina. Aku ingat banget outfit aku cuma pakai Sabrina putih, bocil banget lagi. Sabrina putih, terus aku pakai celana kain, terus aku pakai sneakers putih, dan aku cuman sisir alis sama pakai lip tint, gak ada foundation, gak ada. Terus lip tintnya yang dikasih ke pipi dikit biar jadi blush on, kayak gitu dandan aku pas aku pertama kali casting. Di castingnya itu tuh tiba-tiba udah main emosi gitu loh. Kan biasanya kalau iklan tuh kayak ekspresi tipis-tipis saja, tapi ini tiba-tiba udah main marah, seneng, sedih, kayak gitu. Jadi emotion switch-nya tuh yang harus berasa banget. Si bisa lah tuh emotion switch kayak gitu, mana aku bisa. Tapi ya udah, akhirnya itu rasa deg-degan yang kayak udah mau nangis, tau gak sih? Aduh, aku kayak stop, aku pengen pulang, tapi udah keburu nunggu lama. Kalau misalnya pulang sia-sia dong waktu gue gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan, oke, aku beraniin diri, oke, aku coba aja. Dan sebisa mungkin lah, sebisanya aku, sengide-ngidenya aku tuh aku coba si emotion switch itu, si marah, seneng, sedih, kecewa, yang kayak gitu-gitu. Kelar nyoba, dan oh my god, aku lupa tuh casternya siapa, tapi dia baik banget. Thank you ya kak, saat itu udah bantu aku. Dia kayak udah tenang aja, nggak apa-apa, it's okay. Dia kayak tahu tuh aku benar-benar first time banget, jadi berasa banget takutnya. Tapi dia benar-benar kayak nge-encourage aku, it's okay, santai aja, biasa aja, anggap aja kayak lagi ngobrol dan lain-lain gitu. Jadi aku kayak agak tenang, nggak tenang sih, kayak tetap panik, tapi lebih ya udah bismillah gitu. Kira aku nyoba, ya udah deh, nyoba casting. Terus keluar dari ruangan casting itu, jangan sedih guys. Tapi menurut aku, thank you aku punya perasaan ini. Perasaan aku saat itu tahu nggak apa? Kayak oh my god, gue jelek banget ya Allah. Sejelek itu, bener-bener kayak malu-maluin diri, tahu nggak sih? Kayaknya harusnya gue pulang aja deh gitu. Pokoknya sebuah perasaan guilty, jelek banget. Aduh, gue malu-maluin banget ya tadi ya. Aduh ya Allah gitu. Pokoknya sebuah self blaming lah. Pokoknya kayak gue jelek banget lagi. Aduh ya ampun, mereka mikir apa ya gitu, semua pikiran itu. Tapi karena aku ada pikiran kayak gitu, jadi ke-trigger untuk kayak oke, gue harus nyoba lagi nih. Anjay, kayak motivasi gitu. Gue harus coba lagi nih. Masa iya sih
gue nggak bisa, gue harus bisa. Itu emang ambisi aku aja sih guys. Jadi aku ngerasa gue jelek banget nih, harusnya gue bisa lebih baik gitu. Jadi aku casting mulu. Sama satu, mungkin yang pernah casting iklan pasti tahu, pas casting iklan itu pasti ada profil, nyebutin nama, umur, tinggi, berat badan, sama pengalaman terakhir. Semua orang tuh nyebutin pengalaman terakhirnya tuh apa, casting apa. Kalau yang gak ada pengalaman itu langsung terima kasih, belok kanan gitu, lihat ngadep kanan, ngadep kiri gitu. Nah pas yang aku pertama itu, aku tuh jadi ambisi aku bukan duit, bukan apa, ya duit kayak ada oke, nice money juga sih gitu. Tapi bukan itu pengalaman, motivasi pertama aku pengen nyebutin iklan terakhir. Aku pengen pecah telur syuting gitu. Jadi itu yang ngebuat aku casting terus sampai pas aku kuliah itu, aku tuh kayak gak ada kehidupan sosial yang selayaknya anak kuliah deh kayaknya. Karena aku bener-bener pulang kampus casting, bahkan di jam-jam mata kuliah terakhir itu aku pasti ada aja gitu, maaf ya sir, maaf ya miss, kayak izin ke toilet, terus aku dandan, jadi kayak kelar langsung cabut deh. Karena kan casting iklan tuh biasanya sampai jam 6. Nah aku tuh kelar kampus tuh jam 4:30, jadi kayak rushing banget tuh gitu. Pokoknya intinya aku semuanya berawal dari iklan sampai akhirnya aku masuk ke LSPR, dimana di LS itu di semester, aku nggak tahu peraturan sekarang, cuman di semester 1 dan 2 nya itu kita belajar semua mata kuliah, dan mereka belajar semua jurusan, dan mereka itu ada jurusan PAC, Performing Arts Communication. Nah jurusan PAC itu pasti intinya sih sebenarnya production, jadi kayak bisa depan layar bisa belakang layar, mereka belajar dua-duanya. Tapi ada juga tuh belajar actingnya, karena kita juga ada mentas teater saat itu. Dosen aku itu ngasih kita tugas untuk nge-interview, oke ini aku pakai counter ya guys, untuk nge-interview, pokoknya dibagi berapa grup gitu saat itu. Terus masing-masing grup tuh harus interview teater yang beda-beda. Awalnya tugas kampus aja buat nge-interview, nanya-nanya ya basic anak kampus lah. Tapi pas aku datang sama teman kelompok aku ngeliat mereka latihan, kok kayaknya seru ya, kok aku suka gitu. Ya udah deh, akhirnya di situ aku nggak yang rajin banget sih to be honest. Cuman ada momen aku bener-bener hampir tiap minggu tuh latihan sama komunitas teater. Situ awalnya aku belajar acting, terus teater pertama aku juga karena kampus. Sampai akhirnya belum lama ini sih sebenarnya aku dapat kenalan yang berujung jadi manajer aku sekarang, Kak Boy dan Kak Irwan dan Oma. Singkat cerita, the universe works on its way. Jadi aku kenal sama mereka. Dan akhirnya yang dari dulu aku tuh bingung masuk manajemen gak ya, gimana ya gak ya, perlu gak sih punya manajer dan lain-lain. Akhirnya terjawab, yes aku perlu untuk aku. Jadi ya udah deh, mereka manajerin aku sampai akhirnya aku syuting Kitab Kencan dan Switch Over gitu deh. Jadi kalau dibilang perjalanan karir sih sebenarnya ini aku bukan TED Talks ya yang ada motivasi yang kayak udah sukses banget, karena aku juga masih berjuang untuk karir aku sendiri. Tapi what I can tell dari perjalanan aku yang masih sedikit ini, jangan pernah takut untuk nyoba sih. Kalau misalnya emang kalian suka atau ada aja gitu pikiran, kayaknya pengen tahu deh, pengen coba deh, coba aja. Kalau emang nanti nggak suka ya udah dan gitu, udah gak usah dilanjutin. Tapi kalau misalnya suka, lanjutin. Dan nggak tahu, aku dulu berpikirnya aku nggak pernah mikir akan jadi hotelier yang benar-benar kerja di hotel dan lain-lain ya. Tapi dulu sempat pikirannya sebagai anak tata boga tuh ya udah deh, buka usaha gitu, mesti ada kepikiran sih. Cuman kayak dulu tuh aimingnya fokusnya itu. Tapi ternyata jalan berkata lain, semua berkata lain. Terus aku jadi suka acting dan pengen memfokuskan diri aku bekerja sebagai aktor. Begitu, doain ya semua ya yang nonton, yang nggak tahu dia siapa aja yang nonton. Tapi doain ya Allah, bismillah. Oke, aku pakai blush on. Ih lucu.
kayak Sunkiss gitu. Ini oke. Ya Allah, aku lupa pakai compact powder guys. Kita timpa aja compact powder ya dikit. Jadi kalau dibilang perjalanan karir ya gitu, nggak ada yang, aku belum jadi kayak Kak Dian Sastro, belum jadi kayak siapa yang punya perjalanan yang kayaknya layak kalian jadiin inspirasi. Cuman ya cerita aku seperti itu, dan ini masih berlanjut panjang banget gitu. Oke, aku pakai lip tint aja. Kenapa ya? Pasti ada di gigi dikit. Lap lagi di sini. Hihi. Oke, makeup udah. Aku biasanya aku pakai setting spray, tapi udah deh, gak usah deh. Aku cuma foto-foto iseng aja di rumah. Oke, rambut aku masih basah. Nah, aku juga nggak bisa nyatok, jadi ya udah ya, bear with me. Ayo kita melihat kepusingan aku mencatok rambut sebelah kanan. Wait, ada nggak ya yang nanya lagi? Ini tuh definisi. Udah deh, daripada bisa ngomong depan kaca, udah dijadiin aja gitu video. Udah sih, so far itu sih perjalanan karir aku. Nah mungkin aku nggak tahu ya, cuman mungkin beberapa ada yang udah nonton Switch Over dan Kita Kencan. Yang aku kaget tuh banyak yang notice aku di kayak, oh ternyata Wina itu yang jadi Flora gitu. Emang beda banget sih, emang beda banget di situ. Cuman itu adalah dua series aku guys. So far insya Allah ada series lainnya ya, doain. Oke, jangan pusing kalau misalnya aku frustasi. Thank you so much for watching my introduction. Okay. Thank you so much for watching my introduction. My first ever video. Aku harap semoga video-video kedepannya lebih berkualitas, lebih ada maksud dan tujuan, dan semoga kita bisa kenal satu sama lain lebih dekat lagi ke siapapun yang nonton. Thank you so much. Hey, don't forget to like, comment, and subscribe. Okay. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Dadah.